Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6 yang akan menyelenggarakan penyuluhan narkoba pada hari ini. Ada yang tahu nggak siapa aja nih kakak-kakak yang ada di sini? Nggak tahu ya? Nah, yang pertama saya sebagai MC atas nama Zazara Ramadina, dan ini rekan saya Rizka Sri Wahyuni, dan di sini ada Kak Suhe. Selamat pas aku sebutin namanya, kalian sebut Hei ya. Oke? Ini ada Kak Suhe. Hai Kak Suhe. Itu di belakang ada Kak Salma. Halo Kak Salma. Ibu kompak nih, ulang ya. Apa tadi? Siapa namanya? Salma. Terus ini ada Teh Silvi. Halo Silvi. Ini yang lagi di depan ada Teh Sisil. Hai Kak Sisi. Itu yang di belakang ada Kak Sania. Hai Kak Sania. Yang di sini ada Kak Ratu. Hai Kak Ratu. Sebelumnya kita cek dari jargon dulu ya. Oke, kalau kakak bilang generasi hebat, SMKN Sukasari, generasi hebat tanpa narkoba. Gitu ya. Siap semuanya? Tangannya juga ya. Bluetooth mode. SMKN Sukasari, Generasi hebat tanpa narkoba. Ulangi. SMKN Sukasari, generasi hebat tanpa narkoba. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah mempersilahkan kami untuk melaksanakannya penyuluhan narkoba pada hari ini, dan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang sudah berkenan untuk mensukseskan acara pada hari ini, dan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berpartisipasi hadir untuk berjalannya acara pada hari ini. Sebelumnya izinkan kita membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Pelaksana dan Wakil Kepala Sekolah SMKN Sukasari. Yang ketiga ada ice breaking, yang keempat penyampaian materi, yang kelima ada ice breaking, yang keenam ada games, dan yang terakhir ada penutup dan doa. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan kepada Ketua Pelaksana dari acara ini. Kepada Pak Suhairi dipersilakan. Bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah SMKN Sukasari yang sudah hadir dan sudah ada di sini, terima kasih ya Bapak udah bisa mengikuti kegiatan kami, terima kasih. Dan yang saya hormati kepada guru BK Ibu Susi selaku perantara kami untuk bisa melakukan kegiatan penyuluhan narkoba ini. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta penyuluhan narkoba yang sudah sedia meluangkan waktunya daripada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang sudah ada di SMKN Sukasari. Dan yang saya banggakan pula rekan-rekan mahasiswa, teman-teman saya yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Puji Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman serta Islam, sehingga bisa melakukan kegiatan ini dan bisa berada di tempat yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan
nama saya Suhairi. Saya di sini sebagai ketua pelaksana kegiatan generasi hebat tanpa narkoba. Saya sedikit menyampaikan beberapa kata mengenai kegiatan ini. Yang pertama, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sekolah SMKN Sukasari yang sudah sedia kita melakukan kegiatan penyuluhan ini. Yang kedua, kegiatan ini bertema generasi hebat tanpa narkoba. Jadi tujuan daripada generasi hebat tanpa narkoba ini, kita di sini dan juga kita melihat daripada negara kita gitu digaungkannya dengan generasi 4 2045. Ketika pemuda-pemudi atau siswa-siswi generasi muda tidak bisa mencegah daripada narkoba ini, maka apa yang bakal kita lakukan untuk mencapai generasi emas tersebut gitu teman-teman. Jadi kita nanti melihat daripada pemateri yang akan menyampaikan beberapa dari tema yang udah ada di sini. Mohon teman-teman juga bisa memperhatikan dan juga teman-teman bisa mengambil daripada manfaat untuk materi yang nanti akan disampaikan gitu teman-teman. Yang ketiga, saya ucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dari saya dan teman-teman, dan juga saya mengucapkan permohonan maaf apabila kedatangan kami mendadak dan juga kurang mempersiapkan dari segala kegiatan ini. Itu saja dari perkataan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua pelaksana kita. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bapak Ayat Sunandar MPD, kepadanya dipersilakan. Iya, menuju dari tamu di mana? Antas sana dulu. Oh ya, antas sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan penyuluhan tentang generasi hebat tanpa narkoba. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya sampai pada kita umatnya, amin ya rabbal alamin.
Januari ya, sampai bulan Mei Januari sampai Mei pertengahan. Kalau dari kesana biasanya agak sibuk dan anak-anaknya ini mungkin kolaborasi ya, Iya. dari berbagai kelas campuran ya. Nanti kalau misalkan kakak-kakak ini mau mengadakan penelitian di sini, jadi usahakan di momen atau di jam-jam pembelajaran supaya lebih efektif dan lebih kondusif untuk mengarahkan siswanya. Tapi alhamdulillah di tengah keterbatasan waktu kita bisa mengumpulkan sekian siswa ini. Insya Allah siswa-siswa di sini siswa-siswa yang baik ya, tidak pernah mungkin ada yang terlibat narkoba. Ini mah wajahnya wajah bala lagi wajah bala lagi sebenarnya ya. Dan alhamdulillah karena lokasi kami di gunung ya, lebih ke mungkin terkontaminasi ke pergaulan yang di perkotaan juga agak sedikit jauh. Mudah-mudahan generasi khususnya di SMK Negeri Sukasari tidak ada yang sampai terlibat narkoba. Tapi kalaupun ada semacam apa ya, mungkin virus-virus ya yang akan mempengaruhi pergaulan, ini adalah momen yang tepat buat adik-adik nanti bagaimana bahaya narkoba itu bisa meracuni sehingga ini akan berpengaruh terhadap masa depan kalian semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dari kakak-kakak kalian dari UIN ini, mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa membantu kalian atau menambah wawasan kalian bagaimana narkoba itu dan bagaimana bahaya narkoba itu. Yang sampai cita-cita kalian, apalagi kalian masih duduk di bangku SMK, mungkin kalian harus bisa meniru kakak-kakak kalian yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan Bapak seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menyadarkan terutama mungkin generasi-generasi, karena memang pergaulan sekarang ini kalau tidak dibatasi, kalau kita tidak ada filter penyaringnya, kalau tidak didasari dengan agama juga, dengan akhlak yang baik, maka akan mudah kita terbawa arus yang menyebabkan nanti kerugian buat kita semua ya. Jadi Bapak berharap adik-adik terutama yang mengikuti kegiatan ini, silakan ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya dan insya Allah ini banyak manfaatnya ya. Karena memang yang dicanangkan oleh pemerintah, apalagi sekarang ini di kurikulum yang baru ya, dengan deep learning, pembelajaran lebih mendalam ini, yang mengutamakan itu adalah karakter kalian. Bagaimana menghasilkan anak didik yang mempunyai karakter yang baik. Nah, kalau karakter yang baik sudah terkena narkoba, itu bisa tercemari, itu maka kita tidak akan berhasil untuk membentuk karakter siswa-siswi yang punya karakter yang baik, atau di pembelajaran mendalam itu tidak akan berhasil. Nah, itu sebagaimana yang dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan kita. Jadi bahwa terutama bagaimana kita menghasilkan lulusan atau anak didik yang mempunyai karakter yang kuat, ya karakternya karakter yang baik. Itu kakak-kakak kalian, ini nanti sharing ilmu buat kalian, silakan ikuti dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kalian baik sekarang atau ke depan. Itu saja mungkin dari Bapak. Mohon maaf
selanjutnya ada yang tahu selanjutnya apa? Game. Oke. Kita cek jargon dulu. SMKN Sukasari. Masih lesu sekali lagi. SMKN Sukasari. Baik, kita gamenya melatih kefokusan kalian ya. Di sini kakak ada pulpen satu. Gamesnya kalian lihat ke pulpen ini. Kalau sama kakak dikekananin, kalian geser ke kiri. Begitupun sebaliknya. Kalau ke atas, ke bawah, maksud ke bawahnya kalian duduk aja. Oke. Dimohon semuanya berdiri. Kelihatan nggak? Nah, nanti kalau ada yang salah ada konsekuensinya ya ke depan. Oke? Siap? 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 Oke. Kita mulai ya. Kalian lihat ke pulpen ini. Kakak-kakaknya tolong lihat. Kalian geser-geser gini aja. Geser. Kalian geser aja gini ya. Oke. Lihat pulpennya. Kalau kanan berarti kiri. Kalau kiri berarti kanan. Kalau atas berarti bawah. Ya. Oke, kita mulai ya. Percobaan. Oh, kanan. Siapa yang salah? Nanti aku ngomong. Aku ngomong. Kalau ke atasnya gimana ya? Oke. Bawah. Kanan. Kanan kita apa kanan kakaknya? Kanan. Bukan aja gimana boleh kalau orang sini berarti kalian salah. Ya, jadi jangan terkena salah ucapan katanya. Bawah. Kak Javila sama Kak Zoe liatin yang salah ya. Oke, kita mulai. Bawah. Kiri. Kanan. Yang salah langsung duduk. Bawah. Atas. Berdiri lagi. Bawah. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Bawah. Udah cukup aja lah. Udah, nanti. Baik, selanjutnya kita ada pemateri yang cantik, yang baik hati. Baik, kepada Kak Silpi dipersilahkan. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ini dong pemimpin
narkoba. Nah, mungkin teman-teman udah gak asing ya dengan kata narkoba. Udah pada tahu apa itu narkoba? Apa ada yang belum tahu narkoba? Atau di sini ada yang pernah pakai narkoba? Nah, apa sih narkoba itu? Mungkin teman-teman semua udah tahu nih narkoba itu apa. Nah, tapi di sini kakak bakal ngejelasin secara ke detail gitu ya. Narkoba itu apa, jenisnya itu apa, cara menggunakannya di mana, dan bahaya narkoba itu apa. Nah, narkoba itu jadi singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Apa tadi? Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, itu jadi singkatan dari narkoba. Nah, yang pertama ini ada narkotika. Boleh disetelkan videonya. Sepenuhnya dibuat oleh manusia pakai zat kimia, dan ada narkotika semi-sintetis yang berasal dari zat opium. Opium ini asalnya dari tanaman poppy atau Papaver somniferum, tapi kemudian diolah lagi jadi zat-zat narkotika. Kalau psikotropika beda lagi nih. Nah, tadi narkotika ya. Jadi narkotika itu adalah obat yang berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah apa? Ada tahu? Ganja. Nah, betul. Nah, jadi narkotika itu adalah obat dari tanaman, yaitu berupa ganja, baik sintetis maupun semi sintesis. Nah, yang mana si narkoba ini bisa menyebabkan seorang penggunanya itu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, itulah jenis narkoba ya. Jadi efek dari narkoba itu tadi hilang rasa nyeri, terus juga menurunkan kesadaran seseorang, sama bisa mengakibatkan adanya efek ketergantungan. Nah, ini ada contohnya, ada ganja. Nah, ada yang tahu gimana cara menggunakan ganja? Nah, betul, dibakar. Nah, dibakar kemudian dihisap kayak rokok. Kemudian ada kokain. Nah, kokain ini cara pemakaiannya itu bisa dengan dibakar, bisa juga dengan cara disuntikan dan dihirup lewat hidung. Gitu. Selanjutnya ada heroin. Nah, heroin ini bentuknya hampir sama ya sama kokain itu, jadi kayak serbuk kayak gini. Nah, dia itu cara pakainya dengan cara disuntikan. Jadi si ininya dibakar, disendok, terus kasih gas gitu ya, di api, terus dibakar. Nah, nanti si cairannya itu disuntikan. Nah, bisa juga dengan cara dihisap seperti rokok. Nah, yang ini terakhir ada morfin. Nah, morfin ini cara penggunaannya dengan cara disuntikan ke pembuluh darah atau ke otot dan juga ke kulit. Nah, selanjutnya ada psikotropika. Bisa mempengaruhi kerja susunan saraf pusat kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasanya bakal lebih hiperaktif gitu. Sama kayak narkotika, psikotropika bisa berasal dari sumber yang alamiah maupun sintetis. Contohnya, ekstasi dan sabu-sabu. Nah, kadang orang awam gak bisa bedain nih, mana yang narkotika dan mana yang psikotropika. Perbedaan mencoloknya adalah, kalau narkotika, dia bakal nurunin atau bahkan hilangin kesadaran penggunanya. Kalau psikotropika, dia justru bakal membuat penggunanya makin aktif karena pengaruhnya. Terus ada satu lagi nih. Nah, jadi tadi ya, psikotropika itu obat atau zat kimia yang bisa mempengaruhi sistem otak kita gitu, sehingga si penggunanya itu bisa ada efek kayak perubahan perilaku kayak gitu. Jadi kayak misalnya si pengguna itu tiba-tiba
mood banget gitu ya, happy gitu. Terus tiba-tiba dia jadi sedih banget gitu. Terus juga psikotropika ini bisa efeknya itu halusinasi. Nah, halusinasi bahkan sampai dengan gangguan mental. Nah, psikotropik itu sebenarnya obat-obat yang dibutuhkan oleh medis. Kayak misalnya yang obat-obat yang dibutuhkan sama medis itu, tapi banyak orang yang menyalahgunakannya gitu dengan meminum si obat-obatan itu tanpa resep dari dokter. Nah, sehingga tadi efeknya halusinasi, kemudian perubahan suasana hati dan juga gangguan mental. Nah, contohnya ini ada sabu-sabu. Nah, pasti udah asing kan dengan sabu-sabu. Nah, cara pemakaiannya gimana sabu-sabu? Nah, dengan cara dihirup bisa gitu ya. Terus juga bisa dengan cara disuntikkan juga. Nah, kemudian ada LCD. Nah, LCD ini bentuknya kayak perangko gitu ya, teman-teman, kecil kayak permen gitu. Nah, itu nanti ditempelin ke lidah kita dan didiemin 10-15 menit sampai si permen ini tuh sampai ngeresep gitu ke lidah kita. Nanti di situ bakal menimbulkan efek kayak apa sih, hilang kesadaran kayak gitu. Nah, kemudian ada ekstasi. Nah, ekstasi ini bentuknya kayak obat tapi kayak ada bentuk-bentuk kayak gini nih, jadi kayak permen lah gitu. Nah, cara menggunakan itu dengan cara ditelan langsung. Nah, selanjutnya ada bahan adiktif. Jenis zat atau obat yang kalau dipakai terus-menerus bakal buat seseorang ketagihan atau adiksi. Ini mirip kalau kamu main game online karena seru banget jadi ketagihan. Nah, jadi bahan adiktif ini dia tuh punya zat yang membuat si penggunanya itu ketagihan terus kayak pengen terus-menerus buat konsumsi si bahan adiktif ini. Nah, bahan adiktif ini tuh mungkin untuk para kaum laki-laki ya, atau perempuan juga ada, dan itu sering kalian konsumsi. Contohnya, nih ada contohnya. Nah, ada alkohol. Nah, alkohol itu termasuk ke bahan adiktif, di mana alkohol itu bisa mempengaruhi gitu ya si penggunanya itu, buat dia itu jadi kayak kecanduan, kayak pengen terus. Nah, ada kafein. Kafein itu apa coba? Nah, kopi, ada di kopi. Nah, biasanya kalian tuh kalau misalnya belum minum kopi, kalau misalnya orang yang sering minum kopi terus gak minum kopi itu kayak pusing gitu ya. Nah, itu tuh karena dari efek si bahan adiktif itu. Jadi ada efek ketergantungan gitu, sehingga si orangnya itu pengen terus si apa ya, sel yang ada di dalam tubuhnya itu kayak pengen terus ayo minum kopi gitu. Jadi kalau misalnya gak minum kopi bawaannya pusing, lemes gitu. Nah, kemudian ada kecubung. Tahu kecubung? Nah, itu efek itu bikin halusinasi ya. Cara pemakaiannya mungkin dengan cara dikunyah atau bisa juga diseduh gitu. Kemudian ada jamur kotoran sapi ini. Jadi si jamur ini tuh apa ya, tumbuhnya dari kotoran sapi. Nah, kebayang gak sih orang-orang makan kotoran sapi ya, ibaratnya gitu. Nah, si jamur ini tumbuh di kotoran sapi. Nah, dikonsumsi itu dengan cara bisa dengan cara dimakan langsung gitu, dikeringkan atau makan seginya langsung dimakan gitu. Nah, kemudian ada